pasti pernah dengar hantu yang namanya Sadako yang biasanya keluar dari sumur gitu atau keluar dari TV kayak begini guys. Tapi ya bentukannya kayak begitu ya, rambutnya yang panjang dengan baju yang warna putih mirip Kunti ya. Tapi Sadako ini berasal dari Jepang guys. Sebenarnya banyak banget ya versi cerita dari Sadako nih. Salah satunya nih versi cerita yang sebenarnya menyedihkan ya guys. Jadi Sadako itu dulu namanya Sadako Sasaki, yaitu anak kecil yang lahir pada tahun 1943 di Hiroshima, Jepang guys. Kalian pasti pernah belajar nih, ada bom atom di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945 nih, dimana Sadako ini masih umur 2 tahun. Nah waktu itu dia kena guys, dan untungnya Sadako dengan keluarganya selamat nih. Tapi suatu hari di tahun 1955 itu dia tiba-tiba jatuh di sekolahnya. Waktu dibawa ke dokter, diperiksa-periksa, ternyata Sadako ini punya penyakit yaitu kanker darah udah stadium akhir, yang dimana kayak udah cuma tinggal nunggu hari gitu guys, gak bisa disembuhin. Sadako kena kanker gak diduga-duga loh guys, karena ya waktu itu kan umur dia 2 tahun, setelah dia umur 12 tahun baru ada efeknya. Ya, yang ngejadiin pas waktu Sadako umur 12 tahun ini, gak lama setelah didiagnosa kayak gitu, Sadako meninggal dengan keadaan ya kasihan dan mengenaskan. Nah, di cerita ini kan versinya Sadako itu ya meninggal karena dia sakit ya guys. Tapi entah mengapa di versi-versi yang lain kok Sadako bisa menghantui sumur, terus juga bisa keluar dari TV. Ada cerita versi lainnya di mana Sadako ini dideskripsiin sebagai anak setengah setan gitu guys. Jadi salah satu orang tuanya itu punya kemampuan gaib, kayak siluman gitulah pokoknya. Nah, mau nggak mau dia ini punya kutukan, diturunin tuh apa kemampuan gaibnya dari si ibunya ini guys. Nah, suatu ketika ibunya ini akhirnya meninggal guys, yang ngebuat Sadako ini akhirnya diurus sama bapaknya. Dan ternyata bapaknya ini sering main tangan dan nelantarin Sadako. Yang ngebuat Sadako ini kayak punya pelampiasan, yaitu main-main sama sihir atau alam-alam gaib gitulah ya guys, untuk nemuin ibunya. Pas bapaknya tahu hal ini, si Sadako malah kayak dibawa ke dokter yang ada di Tokyo, karena dikira kayak dia sakit mental. Karena Sadako ini emang gak sakit apa-apa ya akhirnya pulang tuh mereka. Tapi pas di rumah bapaknya ini kayak udah muak banget dan ngejeburin Sadako ke sumur. Awalnya Sadako gak langsung meninggal guys, dia cuma luka-luka dan dia lemes. Di dalam sumur itu dia kayak ngebayangin rasa dendamnya dia, keselnya dia sama bapaknya gitu loh guys, sampai akhirnya dia meninggal. Kasian banget kan ya? Ya akhirnya si Sadako itu menetap di sumur dan selalu neror orang yang mampir ke sumur itu guys. Yang dia itu bakal muncul dari sumur, merangkak terus cilup bak, nakutin lo. Ceritanya Kak Vanessa yang gila banget deh woi. Teror mati-matian waktu mati lampu guys. Ini ceritanya ini pada tahun 2021 kemarin, sore-sore gitu mati lampu nih. Nah sampai jam 7 masih tetap mati lampu. Akhirnya setelah 2 jam itu mama papanya kayak nyari bantuan ya, untuk nyari lilin supaya mereka bisa tidur dengan nyenyak malam-malam. Keluarlah nih mama papanya nih nyari lilin berdua. Nah dia Vanessa ini ditinggal sama 2 adiknya, yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 1 tahun. Karena Vanessa ini anak paling besar ya otomatis dia bertanggung jawab untuk jagain adiknya ya. Nah, waktu bapaknya sama mamanya keluar nih, Vanessa itu kebelet pipis nih guys. Akhirnya minta tolong sama adiknya yang panggil aja namanya M, buat ke kamar mandi megangin senter HP gitu loh guys, supaya ada pencahayaan. Nah, belum selesai si Vanessa ini pipis guys, tiba-tiba adiknya yang umur 1 tahun ini yang cowok itu nangis guys dari kamar. Akhirnya disuruh lah nih, Vanessa suruh adiknya yang N ini, udah kamu samperin aja adek, terus bikinin dia susu ya, tenangin dia, jangan sampai dia nangis gitu guys. Baik banget ya jadi kakak nih. Matiin sama kucing. Itu dia ditinggal sendirian tanpa pencahayaan guys. Jadi si senternya itu dibawa sama adiknya yang N ini. Bayangin dia gelap-gelapan pipis tuh. Tiba-tiba dia dengar ada suara anak kecil yang nangis. Lah dia jadi kaget kan tuh. Gue ngomong aja langsung merinding nih gue. Jadi kaget dia. Karena suara itu bukan suara adiknya, dan suara itu datang dari kamar mandi. Vanessa dengan berani malah ngomong kayak gini, "Woi, siapa tuh?" Tiba-tiba guys, di pojokan kamar mandi kelihatan sosok cewek berambut panjang dan matanya merah.
kaget lah ya kan. Dan si sosok ini pas dilihat langsung ketawa. Vanessa yang udah ketakutan akhirnya dia nangis gitu ya guys. Terus akhirnya si adiknya yang cewek yang N ini langsung nyamperin Vanessa ke kamar mandi, langsung nanya, "Kakak nangis?" Dan akhirnya ya udah dia berdua kembali ke kamar. 25 menit tahan, akhirnya mama sama papanya ini pulang, udah beli lilin ya kan. Nah dia nggak cerita nih tentang sosok cewek yang dia lihat di kamar mandi karena takut ya. Ya udah tuh mamanya nyuruh mereka tidur. Nah mereka ini tidur pisah guys. Jadi Vanessa sama adiknya yang N ini di kamar satu dan adiknya yang cowok ini sama mama sama papanya. Cerita mereka udah tidur nih si Vanessa sama adiknya yang N, tapi jam 2 pagi dia tuh ngerasa kayak ada yang nindihin badannya dan dia jadi susah nafas, nggak bisa gerak, ketindihan. Dari itu tapi kayak ada yang bisikin kayak tolong aku gitu. Untungnya Vanessa akhirnya selamat dan akhirnya dia tidur. Nah gue tapi bingung nih kenapa si anak kecil ini minta tolong begitu, kalian tahu nggak?